Bunuh orang yang tak bersalah, anak bau. Jangan kau membunuh orang yang benar, anak buah. Tak boleh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah tidak? Tidak. Yesus berdosa tidak? Tidak. Boleh tidak dibunuh menurut firman Tuhan? Tidak boleh. Kalau dibunuh apa akibatnya? Dosa. Berarti pembunuhan kepada Yesus dosa atau penebusan dosa? Dosa dong. Sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, pasti itu adalah karya setan. Nah sekarang Tuhan yang mengatakan, 6 perkara yang aku benci, bahkan 7 kekejian di dalam hatiku. Apa itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, jangan kau membunuh anak Maria. Jadi kalau ada yang melanggar perintah Tuhan itu, apa akibatnya? Dosa. Bukan penebusan dosa. Tapi lagi-lagi poin keempat ini, Anda menjadikan pembunuhan terhadap Yesus ini sebagai penebus dosa. Sedangkan Bani Israel, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku Yesus yang memilih kamu yang 12 muridku, tapi satu di antaramu adalah setan, iblis. Iblis inilah yang punya karya berkhianat, merasuki, melaporkan, makan suap, matilah anaknya orang. Dosa. Iblis yang menyebabkan anaknya orang mati. Muncul Kristen beberapa puluh tahun, 100 tahun kurang lebih, kemudian sampai 200 tahun, hampir 300, menjadikan tragedi penyaliban terhadap pengganti Nabi Isa ini sebagai judul baru, yaitu dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dosa kita dan dosa dunia dihapuskan Tuhan. Halilintar. Haleluya. Trading bisa membuat Anda cemas. Itulah mengapa kami membuat iklan santai. Haleluya. Begitu. Padahal itu tidak ada. Itu adalah doktrin yang muncul belakangan di Roma dan dilanggengkan, diajarkan oleh penjajah sampai ke Nusantara. Demikian. Saudara, sebenarnya cuma satu aja itu dapat mematahkan semuanya, bahwa ini adalah rencana Allah. Amsal 6 ayat 16, memang ini adalah 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Memang ayat ini mengajarkan tentang di hatinya. Betul sekali, betul. Tetapi dalam Yohanes 3 ayat 16, di sini jelas bahwa ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang, bukan hanya orang Israel, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini mengungkapkan Allah luar biasa dunia ini. Ia mengutus Kristus untuk menjadi korban penghapus dosa dan memberikan kesempatan kepada setiap orang yang percaya. Kalau Anda tidak percaya silahkan, tetapi ini adalah kesempatan bagi setiap orang yang percaya. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia. Jadi hanya melalui kematian Yesus ada perdamaian antara manusia dengan Allah, karena kematiannya adalah korban yang sempurna menebus dosa-dosa manusia. Ada beberapa alasan mengapa kematian Yesus diperlukan membawa perdamaian manusia dengan Allah. Gaji dosa adalah maut. Alkitab ini mengajarkan bahwa akibat dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Setiap manusia telah berdosa dan terpisah Allah karena dosa mereka. Allah adalah yang sempurna dan suci, dosa namun Allah tanpa dosa. Tadi bukannya tanpa dosa kan mampu mengambil hukuman dosa
dosa yang kita dengan kita mati di kayu salib. Kematiannya menjadi pengganti kita sehingga kita tidak perlu menghadapi hukuman dosa yang pantas kita terima. Keadilan dan rahmat yang kedua, keadilan Allah yang adil dan rahmat. Kematian Yesus adalah cara Allah untuk memenuhi tuntutan keadilannya terhadap dosa-dosa manusia sambil menunjukkan rahmatnya yang melimpah. Yesus yang tanpa dosa menderita dan mati sebagai korban penghapus dosa. Dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Allah memberikan kesempatan kepada semua yang percaya, tidak terkecuali setiap orang, menerima pengampunan dan keselamatan melalui iman kepadanya. Keterhubungan yang ketiga itu adalah keterhubungan yang rusak dipulihkan melalui Yesus Kristus. Dosa telah memisahkan manusia dari Allah, menghancurkan hubungan yang seharusnya kita miliki dengannya. Hanya melalui kematian Yesus, tidak ada dengan jalan lain. Melalui perbuatan baik, melalui hal-hal yang dilakukan oleh manusia, tidak dapat memenuhi itu semua. Hubungan itu hanya dapat dipulihkan dengan kematian Yesus di kayu salib. Terima kasih, tepuk tangan buat saudara saya dulu. Tolong sekali lagi saya katakan, kalau diskusi dengan Bang Suma itu harus lebih mengedepankan akal supaya ilmu itu bisa diserap dengan baik. Ada hadiah buat saudara terkait dengan pengakuan sesi ke-6 ini. Apa itu? Saya ingin membacakan Yesaya 5 nomor 20 supaya Anda jadikan sebagai obat penenang. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik. Anda menyebut pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebaikan. Itu ilmu dari mana itu? Anda mengatakan kematian Yesus adalah apa kematian Yesus apa? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Tapi Anda merubahnya melalui Bapak Paulus. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah kejahatan, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, dan yang mengubah pahit menjadi manis, manis menjadi pahit. Dosa Anda rubah menjadi amal yang mulia. Pembunuhan terhadap anak manusia Anda sebut sebagai penebusan dari dosa-dosa para pendosa. Tuhan mengatakan, Bung, di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Pencuri ayam, pencuri duren, pencuri gerobak bakso, pencuri mobil, pencuri janda, semua dosanya ditanggung dengan membunuh anaknya orang. Tralalalala, bes. Ini ilmu dari mana, Bung, Anda dapatkan? Sebagai Kristen saya menghargai. Wong Kristen memang ajaran dari Roma. Tapi kalau kita berbicara mengenai kaidah hukum para nabi, yang jahat ya jahat, Bu. Yang baik ya baik. Jangan ditukar. Sedangkan Anda sedang berbicara bukan di gereja, maka kuping, telinga, mata, hidung, mulut, dan kepala justru dengan tumit-tumitnya harus siap mendengarkan pemberitaan kebenaran dari kita, Bang Suma, dari Apologet Islam. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Siapa bilang pembunuhan kepada manusia itu baik? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Tuhan yang mengatakan, bro. Di mana Tuhan mengatakan bunuhlah orang yang baik? Di mana? Bunuhlah anak Maria itu. Di mana? Apa? Di dalam Yohanes 3, Bang Suma, ya, tertulis di data nomor 16-nya, yes. Apa bunyinya? Coba kau suarakan. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Elohim telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Salah, Bang Suma, salah huruf. Yang benar yang mana? Yang tunggal, bukan yang tumbal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak
hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya. Ya siapa? Yesus. Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus. Apa kata Yesus di dalam Matius 19? Guru, yes, bagaimana caranya aku mau masuk surga? Oh, gampang. Gampang gimana, guru? Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, iya guru, jangan kamu membunuh. Ulang guru, mulut saya bisu, mulut saya tuli. Dengarkan, kamu bertanya sama aku, ya? Guru, gimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Caranya yang pertama, kamu jangan membunuh. Percaya tidak bahwa menurut Yesus hidup bisa diperoleh dengan cara tidak membunuh? Percaya? Percaya kan? Percaya kan? Harus percaya kepada Yesus. Barang siapa yang ingin hidup, maka dia harus percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jangan membunuh, maka harus percaya, jangan membunuh, coy. Membunuh berarti ente nggak percaya kepada Yesus. Kalau ente tidak percaya kepada Yesus, menurut dalil ini, engkau akan binasa di dalam dosamu sendiri. Ayo, hati-hati. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Elohim telah memberikan anugerah kepada dunia ini, yaitu anaknya yang tunggal, supaya tidak binasa. Kalau percaya kepada Yesus, Yesus berkata, jangan membunuh. Berarti jangan menyalib siapapun itu. Jangan kau membunuh, kata Yesus. Berarti kalau ada yang membunuh atau yang mengimani pembunuhan kepada Yesus, berarti mereka tidak percaya kepada Yesus. Hati-hati dong, jangan Anda putar balikkan fakta. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang ditanya, wahai Yesus, bagaimana caranya saya supaya bisa masuk surga? Jangan membunuh. Yang percaya kepada Yesus, pada saat ada penangkapan terhadap Yesus, mereka akan pergi meninggalkan dan menganggap pembunuhan kepada Yesus itu adalah suatu dosa besar. Tapi mereka yang menganggap pembunuhan itu sebagai juru selamat, ajang keselamatan, penebusan dosa, maka mereka adalah bedongkot iblis dan dajjal. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi percaya kepada Yesus, tidak boleh melakukan pembunuhan. Jadi Tuhannya mengatakan, jangan kau membunuh. Yesusnya mengatakan, jangan kau membunuh. Paulus mengatakan, dengan terbunuhnya Yesus di atas tiang salib, maka kita Kristen terbebas dari dosa-dosa. Wih, kenapa bisa kayak begini? Nah, untuk itulah kemudian saudara, sesi ke-7 ini saya katakan bahwasanya saya memberikan sebuah hadiah kepada saudara. Yesaya 5 nomor 20. Celaka. Di dalam bahasa Ibrani kata celaka ini sangat pedis, karena dia maknanya howo, itu artinya adalah satu penekanan yang sangat-sangat mengerikan. Celaka. Celaka dibawa celaka. Celakalah dibawa celaka. Kontennya Bang Zima kena report ya Bang? Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi pasien saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur dia Bang. Abang dibilang kabur, dia yang kabur. Jatuh Bang, jatuh. Pasien saya. Kabur Bang. Waduh, saya diripet sama mereka. Jatuh Bang, jatuh. Kejam kali lah. Padahal lagi seru ya. Gimana itu? Bang, ini pasien selanjutnya Bang. Siapa ini ngatain Abang di bawah Bang? Apoy. Apoy. Loh. 15 Ya, ini boleh kau bilang apa sebentar tadi? ya? 15 menit ya? Ya Bang ya. Bilang apa? Ya Bang. 15 menit ya? Iya Bang.
Oke, Bang Romula silakan. Loh, Zuma? Kenapa? Bang Juma izin, Oh, Bang Juma izin. Ya. Iya. Gimana Bang Apoy? Kau ngata-ngatai Bang Zuma? Ngata-ngatain lah, bentar bang. Ada masalah apa dengan Bang Zuma? Kau bilang ceramah kelamaan, panik Bapak ya. turun juga. Kau ngatain gitu kau. Hah? Dia pun izin juga bentar ya. Aduh, pada izin semua. Bang Kores izin, Tasuki nggak bersuara. Tedore. Ya, Tedore. Mbak bersuara juga. Ya, udah standby. Oh, dikit. Bang Kores udah standby. Dikit katanya. Todore udah standby. Lanjut. Dikit katanya. Cek. Bisa dulu. Aku bisa Makan. dulu. Walah, Isa dulu. Yang satu makan. Aduh. Romo. Jaringannya Romo gak bagus. Iya, wifi tetangga Kak Hesti, wifi tetangga. Jangan bikin malu lah. Kemarin udah ditransfer. Halo. Buat pasang wifi. Iya, tadi siapa tadi? Hampir 2 juta kemarin. Jangan bikin malu lah. Ya. Kemarin udah transfer. Kenapa, Boy? Yang tadi itu Kenapa, siapa? Boy? Saksi Kristus tadi tuh ya, nggak ada lagi dia. Nggak ada, dia kabur dia. Dia jatuh. Samar. Nah, dia kan menyatakan penyaliban itu karya Tuhan gitu. Apakah benar begitu? Kabur dia tak meninggalkan jejak. Ustalif. Mana ada penyaliban karya Tuhan? Nah, ya benar kata Romo ini. Tuhan itu kan melarang pembunuhan. Nah, ya benar. Tuhan kan melarang pembunuhan. Benar. Kenapa kamu mengimani pembunuhan sebagai penebusan dosa? Itu kan melanggar perintah Tuhan itu. Bukan seperti itu pemahamannya ya. Jadi memang penyaliban itu, pembunuhan itu memang karya iblis ya. Bang Juma udah kena, Oh, karya iblis memang. Iya, nggak bisa kita pungkiri. Jadi diakui dia. Iya, penyaliban karya iblis katanya. Waduh, ternyata penebusan dosa itu karya iblis berarti dong kalau begitu. Oke, kita lihat pihaknya dulu. Kami ini di pihak yang mana? Di pihak korban atau pelaku? Loh, Ada pula pihak korban apa pihak pelaku. abang mengimani pembunuhan itu. Astagfirullahaladzim. Pihak korban apa pelaku. Ada aja hotel ini. Konsep penebusan dosa itu dibangun di atas pelanggaran perintah-perintah Tuhan. Yang pertama, ya, perintah Tuhan melarang membunuh, dilarang membunuh. Tapi Kang 70 ini malah berdendang ria dengan kematian Yesus, dengan pembunuhan Yesus. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, konsep penebusan dosa ini adalah merongrong sifat keadilan Tuhan. Kenapa keadilan Tuhan dirongrong di situ? Ini kenapa? Coba jelaskan. Pertama, yang bersalah, yang berdosa seperti 70 kali 7 ini dimaafkan, ya, diampuni dengan syarat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yakni Yesus, justru digebukin, disalib, bahkan ditelanjangi di kayu salib tanpa sehelai benang pun. Kan gak adil konsep seperti itu. Yang salah diampuni, yang tidak salah ditelanjangi di kayu salib. Kan gak adil itu, bosku. Oke lah. Ya sebenarnya bukan penyaliban itu yang menjadi penebusan dosa ya. Sejak awal, sejak Yesus itu lahir, ya Yesus itu sudah menjadi penebusan. Mau disalib atau enggaknya, ya itu sama aja. Intinya gini,
ketika kita melakukan apa yang dikatakan Yesus, sebenarnya itu sudah menjadi penebusan dosa, sebagaimana umat Islam mempercayai Nabi Muhammad gitu. Itu kan sebenarnya udah penebusan dosa sebenarnya. Itu penebusan dosa yang dikatakan di Lain sini. cerita kawan. Itu lain cerita. Kenapa bawa-bawa nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu Ini, tidak maksud saya tidak mengenai tidak penebusan. dijadikan ini, tidak dijadikan tumbal untuk menebus dosa kawan. Enggak. Kenapa Ini kawan? saya nggak berbicara gini. Maksud penebusan itu bukan dialihkan dosanya, bukan. Jadi penebusan dosa itu adalah pengampunan dosa ya. Percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Jadi bukan karena Yesus mati makanya dosa kita diampuni. Sekedar percaya pun itu diampuni kok. Sebagaimana sebenarnya nabi-nabi yang lainnya pun sama seperti itu sebenarnya. Terbental ya, sinyalnya merah-merah soalnya tadi. Walah, mental ya. Yang lainnya pada enggak. Layar ya, tutup layar. Tutup layar. Oke, turun. 70 termasuk yang meyakini bahwa ada pengorbanan dosa melalui darah manusia yang tidak bersalah. Kan itu poinnya. Benar nggak Bang 70? Ya, aku nggak berpikir seperti itu sih. Itu lebih ke doktrin. Ah, kamu imani nggak? Yang kuimani, ya memang sudah semulanya Yesus itu pengampun dosa. Penebusan itu pengampunan. Loh iya, kamu mengimani atau tidak kalau penyaliban Yesus yang Anda yakini sebagai manusia yang tidak bersalah sebagai penebusan dosa manusia? Ya, saya yakini. Nah itu, ini permasalahannya. Tuhan tidak mengajarkan penebusan dosa manusia dengan cara menumpahkan darah manusia yang tidak bersalah. Iya, saya tahu itu. Dan Isa guys, saya izin mute dulu. Lanjut dulu Hiram, maaf. Romo, Ya, artinya iman abang ini dibangun di atas pelanggaran terhadap hukum Tuhan, terhadap perintah Tuhan, terhadap larangan Tuhan. Itu bang. Kalimatnya kurang tepat ya, kurang tepat kalimatnya. Jadi iman yang saya yakini itu dibangun atas dilanggarnya, bukan pelanggaran. Iya, dilanggarnya hukum Tuhan. Ya, karena akan Wah, luar biasa. Luar biasa memang bang ya. Abang yang salah, abang yang dosa, abang yang banyak salah, banyak dosa, abang yang dimaafin. Sementara Yesus yang tak bersalah, yang tak berdosa, justru digebukin, ditusuk lambungnya, bahkan ditelanjangi di kayu salib tanpa celana dalam, tanpa sempak gitu kan. Kasihan sekali. Aduh, tidak adil sekali Tuhan yang seperti itu bang. Itu
Aduh, konsep keadilan Tuhan dirongrong di situ, Bang. Oke, tapi pengampunan itu bukan semata-mata hanya karena kepercayaan loh. Mau percaya atau tidak, yang jelas itu sudah merongrong sifat keadilan Tuhan itu sendiri, Bang. Nah, keadilan Tuhan yang Anda maksud itu gimana? Kalau mau adil, seharusnya yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah tidak dihukum. Nah, Kemana dia? merah-merah signalnya. Iya. Ini Bang 70 apa Bang kali-kali aja lah biar cepat ngomongnya. Gini ya. Cobalah kamu maknai, kamu pahami gitu loh. Kita sering diskusi bahwa Tuhan itu sudah mengajarkan pengampunan dosa. Sudah diajarkan oleh para nabi yang terdahulu bahkan. Dan sudah diberitahukan bahwa tidak ada membolehkan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Ya, benar-benar. Kan ini sudah dikunci sebenarnya kayak gini. Oke? Tuhan tidak pernah menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Justru Tuhan itu sangat membencinya gitu. Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, kenapa justru oleh Kristen diimani sebagai anugerah? Karena itu menjadi sebuah pengampunan dosa. Padahal Tuhan sendiri sudah mengajarkan bagaimana caranya diampuni dosa. Yesus sendiri kan dia berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang untuk memanggil orang yang berdosa agar ia bertaubat. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Apa ketika Yesus mengajarkan agar manusia itu bertobat, dosanya tidak diampuni? Ya tentu diampuni karena dia mengajarkan. Sebagaimana juga pengajaran para nabi terdahulu. Betul kan? Nah, ketika Bang Alif tadi mengatakan hal yang dibenci Tuhan menjadi dasar bagi keimanan dalam kekristenan, benar atau salah? Loh, Tuhan sudah menyampaikan pengajarannya melalui para nabi bahwa dibenci oleh Tuhan ketika membunuh manusia yang tidak bersalah. Itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan karena Tuhan sangat membenci. Nah, Anda setuju nggak dengan pengajaran seperti ini yang tertulis di kitab Anda? Yang mana? Yang dibenci oleh Tuhan, pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Iya, benar Bang, benar. Makanya Benar. kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu, sebab memang dari dahulu kalanya iblislah yang menghendaki pembunuhan. Iya, betul. Nah, sementara, Artinya, ya lanjut, kalau Mas lanjut. oke, sementara iman Kristen itu bukan didasarkan pada pembunuhannya, tetapi iman Kristen itu bukan didasarkan pada pembunuhan, tetapi dibunuhnya. Kalaupun ada istilah pembunuhan atau dibunuhnya, ya kami beriman kepada kejadiannya itu, Bang, kepada peristiwanya. Mabuk punya arak ini. Hidup nggak pakai akal sama itu. Masa orang dibunuh, orang nggak bersalah dibunuh, dibolehkan untuk jadi anak agama perempuan. Hidup kan nggak pakai akal lo kan Kristen. Terkejut aku, terkejut. Orang Kristen tuh nggak punya akal gitu. Orang sudah bersalah dibunuh. Mabuk punya arak ini. Lah iya, gini, Al-Quran memang mengabarkan bahwa akan ada yang percaya bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus.
Hanya orang yang demikian itu sedang berada di dalam perselisihan, hanya mengikuti prasangka dan sebagai orang yang mengikuti hukuman dari Tuhan. Karena awalnya orang itu melakukan tipu daya, melakukan makar akan membunuh manusia yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Maka Tuhan balas tindakan itu dengan cara apa? Membalas yang terbaik dari tipu daya mereka. Nah, orang yang tersesat adalah orang yang mempercayai bahwa manusia yang tidak bersalah ini dibunuh. Padahal Tuhan tidak menghendakinya, Tuhan hendak menyelamatkannya. Nah, ini kalau saya ngambil sedikit pandangan di dalam Al-Quran. Makanya ketika Anda selama mempercayai bahwa dia dibunuh, itu artinya Anda dalam posisi orang yang mengikuti dalam sebuah prasangkaan tanpa kebenaran yang sesungguhnya. Nah, apalagi ya, setelah Anda imani kalau dia terbunuh atau kalau dia itu dibunuh, Anda juga mengimani bahwa pembunuhan terhadap dia didoktrin dalam iman Anda adalah menjadi kekejian bagi Tuhan ketika pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, kan gitu. Ya, benar-benar. Nah, benar. Bahkan di dalam Matius 7 dijelaskan, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu, kan gitu. Masakan kata Yesus ngasih perumpamaan, bapakmu yang penjahat saja, masa dia akan memberikan ular ketika Anda meminta ikan? Itu penjahat saja tidak mungkin ngasih keburukan kepada anaknya, sementara anaknya menghendaki kebaikan. Maksud saya, dari mana? Apalagi Tuhan. Gini bang, maksud saya dari mana Yesus tahu cawan tersebut? Innalillahi wa inna ilaihi Enggak, raji'un. begini konsep berpikirnya begini bang. Yesus mengatakan di dalam doanya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Nah, di situ ada kata cawan. Dari mana Yesus tahu cawan itu? Udah pasti kan ada yang ngasih tahu. Nah, siapa yang Ya memang dia itu Yesus itu kan berusaha ditangkap, difitnah berkali-kali, dituduh hasil anak zina, dituduh akan memberontak, dituduh mengaku sebagai Tuhan, anak Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Ujian bagi Yesus sampai dia mengungsi bersama muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana dia pasrah, berdoa semalaman kepada Tuhan. Ini ujian, hukuman, digambarkan cawan itu sebagai hukuman penyaliban. Makanya biarkanlah ini berlalu, biarkanlah ini terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, kata Yesus. Maka Yesus di situ pasrah kepada Tuhan. Kalau kita telah ke doanya Yesus itu kan, kehendak Yesus itu supaya ilmu lo nggak pakai otak. cawan tersebut. Nah, kehendak Tuhan supaya terjadi, artinya kan ada di situ sesuatu yang berlawanan gitu. Antara kehendak Yesus dengan kehendak Bapa itu berlawanan. Nah, makanya di penutup doa dikatakan Yesus, tetapi janganlah kehendakmu terjadi, kehendakku terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Artinya kehendak cawan itu udah kehendak Bapa. Apa yang terjadi, baca yang benar. Aduh ya Allah, ini orang kok nggak Engkau paham ya. kehendaki. Artinya Yesus di situ pasrah dia. Dia tidak sesuai konsepnya, tapi memberikan semua kehendak itu atas nama Bapa. Baca yang benar. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini orang ngikutin dogma dan doktrin gereja, dia. Nggak pakai otak dia sendiri. Ayolah. Otaknya. Nah, aku lebih fokus ke kata jangan itu, jangan kehendakku yang terjadi. Lah iya, loh sekarang dia kan di situ dia serahkan kepada Tuhan nih. Dia serahkan. Misalnya gini bang, seandainya, gini bang, Dia pasrah Kata jangan. kepada Tuhan. gini bang, kata janganlah kehendakku yang terjadi. Nah, kehendak Yesus di situ kan cawan itu. Ini kalimat Yesus, dengerin Yesus kalau di Matius ya, di Matius begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia pasrahkan semuanya itu berlalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke? Sepakat nggak? Nah, begini Bang. Di situ ada kata jangan. Nah, di situ ada kata jangan, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya, Yesus dia meminta serahkan supaya itu jangan. kepada Tuhan. Dia serahkan itu kepada Tuhan. Paham nggak di sini? Dia itu peristiwa itu berlalu, dia serahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Itu benar, dulu benar. poinnya. Iya, dia serahkan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Tuhan menghendaki atau tidak pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah? Nah, apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang bersalah? Ya enggak jawabannya. Manusia yang tidak bersalah. Iya, iya, iya. Nah, oke, ya sudah. Artinya Tuhan tidak menghendaki terjadinya pembunuhan, penyiksaan, penelanjangan, penumbakan, pemakuan, apalagi itu terhadap Yesus. Karena Yesus, seandainya dia benar yang dibunuh itu Yesus, yang ditumbak itu Yesus, yang ditelanjangi itu Yesus, yang dipaku itu Yesus, yang dikasih mahkota berduri itu Yesus, betapa hinanya Yesus di hadapan Tuhan. Bahkan di hadapan manusia, Tuhan tidak menghendaki itu. Bahkan di dalam Ibrani nomor 5 nomor 7, Gini, karena Bang, aku nggak- kesalehannya, kepasrahannya kepada Tuhan, Tuhan itu menyelamatkan Yesus dari maut. Karena kesalehannya, doa orang baik, orang soleh itu didengar Tuhan. Nah, gini Bang, aku kembali menelaah doa Yesus itu ya. Kehendak Yesus, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tetapi di akhir doa Yesus, Yesus membatalkan doanya itu. Janganlah. Loh, bukannya benar ya? Malah membatalkan doanya. Loh, iya Malah kan? dia justru kan, dia sampai 2 kali berdoa kepada Tuhan, sampai marah-marah dia. Nih, saya mau khusus berdoa, saya maju menjauh dari muridnya, suruh 2 muridnya, 3 muridnya suruh berjaga-jaga, jangan tidur, saya mau doa. Ketika dia berdoa, fokus berdoa, balik kepada muridnya, lo ini suruh ronda malah tidur. Bangun, bangun, saya lagi doa. Kamu jangan tidur. Bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja, kata Yesus. Saya lagi fokus berdoa. Dia suruh ronda, khawatirnya tentara Romawi datang. Dia lagi serius fokus berdoa itu. Gimana sih kok malah jadi dia menggagalkan doanya? Ya gimana Anda ini? Membatalkan doanya, Bang. Membatalkan. Terkait ada kata, aduh merah-merah lagi nih. Enggak ada. Karena adanya kata janganlah seperti yang aku kehendaki. Itu nggak ada Yesus membatalkan di situ. Coba begini, perhatikan per kata, per unit kata, frase kata. Di dalam Matius 26:39 itu dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pertamanya, Yesus sudah mengetahui bahwa cawan yang dimaksud di dalam pemikirannya itu akan berlalu, tapi cara berlalunya kamu tahu tidak seperti apa? Kamu tahu tidak cara berlalunya cawan itu menurut Yesus? Ya kan belum, pada saat itu belum terjadi, belum ada Makanya kenapa kamu merujuk terjadi. kepada pembatalan, sementara kamu saja tidak tahu bagaimanakah pemikiran Yesus untuk berlalu dari cawan itu. Bagaimanakah konsep Yesus bahwa cawan itu akan berlalu yang sesuai dengan pemikiran dan kehendak Yesus. Nah, sekarang terangkan, menurut kehendak Yesus bagaimanakah caranya cawan itu berlalu? Ya kan nggak ada diterangin, Bang. Nah, kamu kalau tidak diterangkan, kenapa kamu merujuk kepada itu pembatalan? Artinya, Yesus memiliki pemikiran bagaimana cawan itu berlalu.
Tetapi dia berharap janganlah seperti dalam pemikirannya, tapi dia berpasrah, terserah kamu ya Bapakku, bagaimana caranya cawan ini berlalu. Sesuai kemauanmu ya Bapakku, sesuai dengan kehendakmu. Karena kalau kehendak saya begini Bapak, tetapi kalau Bapak punya kehendak yang lain, ya terserah, saya pasrah, saya manut. Terus Anda belum tahu bagaimana caranya cawan itu berlalu, tapi sudah mampu menyimpulkan itu dibatalkan. Itu Nah, konsep ya, pasrah. Maksud saya seperti ini. Ini sekarang kehendak gini aja, Yesus. gini. Mari kita, Kehendak Yesus. ya. Kehendak Bang 70, Yesus, Bang. gini. Gini. Ya, kita kembali kepada poin di situ. Ketika Yesus berdoa, memohon kepada Tuhan di situ, dia fokus bahkan sampai 2 kali. Di situ menunjukkan kalau Yesus itu ikhlas, tunduk, patuh dengan segala ketetapan Tuhan. Betul ya? Betul ya? Ya. Bahwa Ya. atas kehendak Tuhanlah biarlah ini terjadi. Dia pasrah kepada Tuhan, dia serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Makanya inilah hidupku, matiku, dan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Ketetapan Tuhanlah yang berlaku. Di situ menunjukkan keikhlasan Yesus, segala sesuatunya dia serahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat, siapakah yang disalib itu? Kan gitu poinnya. Apakah orang itu ikhlas kepada Tuhan? Nah, tadi kan kita buka di Matius 26. Mari kita lihat di Matius 27. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa di sini malah dia mengeluh? Ini menunjukkan pribadi lain yang disalib. Menunjukkan orang ini malah mengeluh bahwa kenapa Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Padahal sebelumnya dia sudah pasrah dengan segala ketetapan Tuhan. Tetapi orang yang disalib beda lagi. Dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini menunjukkan pribadi yang berbeda. Berarti orang yang disalib itu orang fasik. Yang menunjukkan pribadi lain yang disalib, makanya dia berbicaranya beda. Dan lagi satu poinnya adalah yang tertulis di kitab Anda sendiri, baik di Mazmur maupun di dalam Matius, di Yohanes 8:29, Mazmur 37:28, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus sendiri yang berkata di Yohanes 8:29, Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Di dalam Mazmur 37 nomor 8 Anda baca, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang benar sampai selama-lamanya. Iya benar Bang. Nah, makanya di sini- Kalau anda nyatakan ke orang Kristen seperti itu, ya benar. Makanya Yesus bangkit, udah pasti jawabannya seperti itu. Jadi baik dalam Ya, keadaan mati. artinya yang disalib bukan Yesus, karena di situ dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau Jadi dia orang ikhlas, siapakah yang disalib itu? Apakah orang fasik seperti yang difirmankan Tuhan dalam perjanjian lama? ya betul. Makanya sesuai dengan ketetapan Tuhan, orang fasiklah yang menjadi pengganti orang benar. Kan gitu ketetapan Tuhan itu. Al-Quran mengabarkan wa makaru kalau misalnya wa ini orang makarullah fasik, Pak. wallahu khairul makirin. Begitu. Kalau itu orang fasik Bang, kenapa orang yang disalibkan itu berani berkata dengan orang yang di sebelahnya, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku. Pada hari ini juga